Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini bersama Arinda akan bersama-sama membahas mengenai kesehatan dengan tema waspada nyeri bahu. Nah, nyeri bahu sendiri itu sebenarnya bagaimana, apa penyebabnya, lalu harusnya seperti apa ya? Kita boleh menyepelekan atau tidak? Nah, nanti kita akan bersama-sama membahasnya bersama Dr. Marbidumah Hulai, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi yang saat ini sudah ada di samping saya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Arinda. Iya, selamat pagi datang untuk pemirsa Sobat Sehat sekalian, semuanya. Sobat Sehat Iya, semua. terima kasih sekali dokter sudah menyempatkan waktunya untuk kembali berbincang-bincang dengan Sobat Sehat yang ada di rumah dan yang ada di mana saja gitu ya. Dan kali ini kami menyampaikan kepada Sobat Sehat semuanya bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo itu aman karena semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dan juga kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Maka dari itu kalau Sobat Sehat mau ke Rumah Sakit Panti Waluyo aman gitu ya. Dan kami tetap menghimbau Sobat Sehat semuanya tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini semuanya demi kita semua, demi keluarga kita, demi kerabat kita, supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, Sobat Sehat semuanya, jika nanti Sobat Sehat ketinggalan untuk mengikuti program kita kali ini, nanti bisa langsung mengunjungi IGTV di @rspantiwaluyo_Surakarta atau juga bisa melalui YouTube channel di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga kalau mau menanyakan sesuatu hal dengan dokter kali ini, mumpung gratis, bisa berkonsultasi melalui Instagram, bisa beratensi melalui kolom komentar. Nanti langsung saja kita akan menjawab bersama-sama. Begitu ya dokter ya? Ya, baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Kita akan membahas apa itu sebenarnya nyeri bahu. Nah, nyeri bahu itu yang seperti apa dok? Apakah bahunya yang sengkleh atau gimana gitu dok? Iya, oke. Nyeri bahu sebetulnya merupakan salah satu masalah yang sangat sering dikeluhkan oleh pasien atau orang-orang pada umumnya. Bahu itu sendiri merupakan sendi, itu struktur sendi, yaitu yang terdiri dari lengan atas, kemudian tulang belikat, atau tulang skapula, dan tulang selangka. Tiga tulang ini membentuk persendian bahu, dilingkupi dengan otot dan struktur yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, terus penyebabnya itu menjadi nyeri itu biasanya apa saja sih dok? Iya, jadi ini merupakan keluhan yang sangat umum dirasakan. Tetapi walaupun seperti itu, kita harus melihatnya secara spesifik. Penyebabnya sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Bisa bahkan dari yang paling simple, hanya salah gerak, atau teregang, atau salah ngambil sesuatu, sampai kepada yang memang sangat berbahaya. Katakanlah bisa oleh karena ada cedera yang cukup serius di dalam, ataupun oleh karena infeksi atau oleh tumor malah. Sehingga memang untuk nyeri sendi bahu ini sebaiknya para sobat sehat harus memahami bahwa memang ada yang simple dan ada yang sedang, bahkan ada yang memang harus serius dan mendapat pertolongan yang segera. Nah biasanya kan kita mungkin agak bingung dengan orang awam, mungkin agak bingung gitu ya dok ya, antara nyeri bahu yang dimaksudkan ini tadi ataukah itu hanya ketegangan otot. Nah itu sih yang seperti apa dok untuk membedakannya? Ya, nyeri bahu itu sendiri kalau secara sederhananya bisa kita definisikan dia tuh bahwa bahunya tidak nyaman. Tetapi bahu tidak nyaman itu sendiri itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Ada dua gejala utamanya. Satu, nyeri atau sakit pada bahu. Yang kedua biasanya kaku atau sendinya susah digerakkan. Untuk sangat spesifiknya nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi untuk yang paling utama adalah bahwa ini memang sangat umum terjadi, sangat umum
biasanya pada kecederaan oleh karena olahraga, atau habis angkat-angkat barang, atau habis kerja berat, atau gotong royong, atau bersih-bersih, tiba-tiba bahunya salah letak atau salah gerak, salah posisi, dan susah digerakkan dan nyeri sekali. Ya. Oke, nah dokter, kalau membahas mengenai nyeri bahu ini kan kadang-kadang juga ngomongin masalah usia gitu dok. Nah, usia muda apakah tidak lebih rentan daripada yang usia tua untuk salah gerak gitu tadi dok? Karena kan tadi bisa cedera lewat olahraga, mengangkat barang begitu ya. Nah, kalau lebih muda apakah lebih tidak cedera begitu dok? Iya, itu memang kita sudah lebih spesifik kepada nyeri bahu yang disebabkan oleh trauma. Tetapi untuk pengetahuan secara umum saja, bahwa nyeri bahu itu memang lebih umum atau lebih banyak dialami oleh orang dengan usia aktif, atau dengan aktivitas atau dengan kerja yang tinggi. Katakanlah usia yang produktif mulai 18 sampai 50 atau 55. Tetapi katakanlah yang 70 itu sering mengalami nyeri sendi bahu, tetapi itu penyebab atau golongannya atau nanti diagnosisnya sudah sangat berbeda dengan apa yang mau kita bicarakan saat ini. Malah kita ini fokusnya sama usia-usia produktif ya dok ya, yang kebanyakan salah gerak ketika mengambil barang, ketika berolahraga dan lain sebagainya. Nah, untuk nyeri bahu ini ada nggak sih penyertanya gitu dok? Maksudnya nyeri bahu hanya nyeri saja ataukah ada kesemutan kah, atau ada kayak mati rasa begitu dok? Jadi hari ini kita mungkin lebih bagus fokus untuk lebih kepada nyeri bahu yang sangat umum dikeluhkan ya. Jawab nyeri bahu itu sendiri tadi, kalau kita keluhannya nyeri bahu dan kaku pada sendi bahu. Tetapi kalau kita lebih tajam lagi melihat lebih detail tentang diagnosisnya nanti, itu bahkan bisa seperti saya sebutkan tadi, mulai dari traumatik dan non traumatik. Mungkin yang non traumatik itu nanti bisa infeksi bisa karena tumor, bisa karena kelainan darah, bisa karena jantung juga, bisa karena kelainan paru, yang semuanya menyebabkan keluhan utamanya itu adalah kok bahunya ora pena, nyeri, sakit, panas, kaku, tidak bisa digerakkan. Itu sangat luas. Tetapi hari ini yang paling umum dikeluhkan biasanya itu terutama untuk usia-usia yang aktif dan produktif tadi adalah nyeri bahu yang berhubungan dengan aktivitas. Nah, kalau itu berhubungan dengan aktivitas dok, misalnya olahraga nih, atau mungkin kalau olahraga kan kita tahu harus ada pemanasan. Nah, tapi gini dok, kalau kita ngambil barang gitu ya, itu kan pasti kita nggak memikirkan harus pakai pemanasan begitu. Nah, itu bagaimana untuk cara mencegah supaya tidak terjadi nyeri bahu dok ketika mengambil barang atau mindah-mindah barang gitu dok? Iya, memang ini susah-susah gampang untuk katakan ya, tetapi paling penting adalah bahwa kita mempunyai paling tidak pengetahuan dasar tentang sendi bahu. Sebab pada akhirnya apa yang kita bicarakan ini adalah mengenai sendi bahu, struktur anatominya, bagaimana menjaga tetap sehat, dan bagaimana menanganinya kalau dia sakit. Sendi bahu itu sendiri salah satu sendi yang sangat luas dari segala segi pergerakannya, sehingga dia bisa fleksi maksimal, ekstensi ke belakang, abduksi, sirkumduksi. Jadi dia kalau dibandingkan dengan sendi yang lain ya, jari lah katakan, jari itu hanya ke atas ke bawah. Tetapi kalau sendi bahu itu gerakannya luas sekali. Sebab itu untuk menopang fungsi tangan untuk menjangkau, mengangkat, menarik segala macam. Sehingga salah satu dari kelemahan sendi bahu ini karena dia dari segi variabel untuk pergerakannya luar biasa, dia tuh dari satu segi dia jadi rentan
atau dia ada potensi untuk mengalami masalah dari segi stabilitas namanya. So dia gerakannya sangat luas, otomatis dia kurang stabil dan dia mudah mengalami cedera. Oke, berhubungan dengan aktivitas tadi perlu pemanasan, namanya aktivitas sehari-hari memang susah dikatakan ya pemanasan apa tidak. Yang paling penting adalah kehati-hatian. Katakanlah untuk melihat berat atau ringannya barang yang harus kita angkat, kemudian posisi tangannya, ketiga lihat kemampuan dan umur kita. Jadi kalau katakanlah sudah umurnya di atas 50, ngangkat barang berat-berat atau naruh ke atas berat-berat, tangannya kemungkinan akan bisa mendapatkan kecederaan. Lebih kepada untuk menjaganya itu tidak pemanasan, kalau untuk aktivitas sehari-hari adalah lebih kepada kehati-hatian, kewaspadaan. Kedua tadi selanjutnya adalah kalau kita mendengar hal-hal seperti ini, kita punya pemahaman, pengetahuan tentang sendi bahu sehingga kita bisa menjaga, sebab dia bisa mengakibatkan keluhan dan penyakit yang lama dan susah disembuhkan. Oh gitu ya dok ya. Seperti itu. Nah ini dok, kita juga pernah nih membahas mengenai injeksi intraartikular ya dok ya, yang jadi menyuntikkan asam hyaluronat, apa sih namanya? Ya, hyaluronat asid. Iya, hyaluronat asid itu ke dalam sendi begitu. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu dok untuk mencegah. Iya, khusus untuk penyuntikan dan lebih khusus lagi penyuntikan memang salah satu metode untuk menangani nyeri sendi secara umum. Itu metode ini pun ada beberapa macam caranya dan berbagai macam obat yang dimasukkan, mulai dari analgetik, kortikosteroid, dan zat-zat tertentu yang suplemen untuk sendi. Itu yang namanya hyaluronik asid. Oke, sekarang penggunaan khusus untuk hyaluronik asid untuk sendi bahu memang agak jarang. Jarang ya. Kebanyakan sebab sendi lutut ya? Dan sendi bahu itu dua sendi yang sangat berbeda fungsinya. Sendi lutut lebih kepada menopang berat badan untuk mobilitas, untuk berjalan, sehingga dia menopang berat, dia menahan beban yang lebih. Nanti dia akan jadi cenderung atau rentan atau potensial untuk mendapatkan apa yang dinamakan sendi degeneratif atau osteoartritis atau pengapuran sendi. Tetapi kalau untuk sendi bahu, dia tidak menopang berat badan, tetapi dia harus melakukan pergerakan untuk mobilitas ya. Untuk mengikuti fungsi dari tangan, mau narik, mau ngangkat, mau nulis, mau nyetir. Sehingga itu tadi, karena dia bergerak banyak, masalah yang timbul itu lebih kepada instability. Dia tidak stabil atau teregang atau tertarik atau strain, segala macam seperti itu. Sehingga untuk penyuntikannya memang agak berbeda pendekatannya dan obatnya untuk sendi bahu sama sendi lutut. Tapi intinya bisa juga ya dilakukan penyuntikannya dok ya. Nah dok, kalau biasanya kita sehari, kan itu tadi sudah dijelaskan bahwa nyeri bahu ini adalah nyeri yang umum dialami oleh usia-usia produktif, dan juga biasanya kadang ada salah gerak dan lain sebagainya. Nah biasanya nih kita kan kalau misalnya ada nyeri bahu, kalau saya sendiri loh ya dok ya, ada agak nyeri sedikit, saya pergi ke tukang urut nih. Pergi ke tukang urut atau saya krimbat lah ya, itu kan. Nanti diurut, diurut punggungnya gitu, diurut bahunya. Nah itu apakah juga bisa menyelesaikan persoalan nyeri bahu ini, ataukah malah memperburuk sebenarnya dok? Yang jelas yang pertama adalah kita harus kembali kepada judulnya tadi ya, waspada terhadap nyeri bahu. Tapi waspada ini pun kita makanya penting untuk mendapat atau mempunyai pengetahuan, pemahaman sedikit tentang nyeri bahu yang seperti apa yang memang harus segera atau tidak boleh dilakukan macam-macam yang aneh-aneh, tapi harus segera dibawa kepada dokter yang ahlinya. Sekarang nyeri sendi bahu itu sangat banyak. Kita habis
kerja masak saja itu tiba-tiba bahunya wah nggak enak, capek, sakit. Oke. Batasannya yang paling mudah itu adalah satu itu dari nyerinya sendiri. Apakah nyerinya itu memang sakit sekali? Yang kedua patokannya nyerinya itu sampai mengganggu aktivitas periode tidur kita. Katakanlah setelah mau tidur lah kok tidurnya sampai nggak bisa karena nyerinya. Itu kualitas nyerinya memang tinggi. Memang perlu diwaspadai. Kemudian mengganggu kayak ngangkat barang kecil pun sudah sakit. Itu problem, itu harus dilakukan sesuatu. Kemudian kalau nyerinya nggak nyaman saja, itu pun tidak selamanya itu baik-baik saja. Jadi diurut ke dia biarin sembuh, enggak. Ada batasan dari segi waktunya. Kalau lebih lama daripada 2 minggu dengan aktivitas biasa, katakanlah minum obat yang obat-obat biasa begitu itu, kemudian dipijit-pijit tidak baik, itu patut diwaspadai bahwa ada kecederaan yang lebih serius di dalam sehingga perlu dibawa dan diperiksa oleh dokter yang ahlinya. Oke, artinya sebenarnya mungkin juga nggak masalah ya untuk diurut gitu. Tapi kalau ada keluhan lebih lanjut ataupun itu setelah diurut tidak kunjung sembuh gitu ya dok, tidak kunjung reda nyerinya, kita bisa langsung ke dokter spesialis untuk bisa langsung ditangani begitu ya dok ya? Iya betul. Untuk nyeri sendi yang katakanlah itu tidak ada ekstrim tadi, tidak ada kecederaan kayak salah gerak yang luar biasa, atau nyerinya tidak luar biasa, atau hanya kok jadi karena kerja terlalu capek tangannya tidak nyaman, itu boleh dilakukan untuk semacam pengurutan yang ringan-ringan. Tapi kalau dari segi waktunya dia keluhannya lebih lama, minimal dari 2 minggu, itu sebaiknya memang harus diperiksa dengan ahlinya langsung. Oke, baik. Ini berarti saya kerimbat nggak apa-apa ya dok ya? Wah, itu menarik. Iya, karena kalau capek kejuk kembang kan gitu kan kerimbat. Ya, iya. Oke, dok, saya juga mengundang sobat sehat semuanya di sini kalau mau bergabung dan juga mau beratensi bisa melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa berpendapat ataupun bisa berkomentar. Silahkan nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Marbindu. Baik, dok, pertanyaan selanjutnya dok. Nah, nyeri bahu yang seperti apa yang nanti bisa dilakukan untuk proses bedah dok? Oke. Itu sudah melangkah sangat jauh sebetulnya ya. Iya. Pertama sebetulnya harusnya saya nanya apa dulu nih dok sebenarnya? Kita ikut saja, kita bicara dengan satu supaya para pemirsa juga bisa memahami lebih mudah ya. Jadi pertama, kalau tadi ada nyeri sendi bahu pada akhirnya dia dibawa ke dokter ahlinya atau ke rumah sakit, berarti kan nyerinya mungkin sudah lama atau nyeri sekali atau ada ketakutan atau kekhawatiran, bahu saya kenapa. Kalau dokter atau kami sebagai ahli menerima keluhan seperti itu, kita harus menegakkan diagnosisnya dulu. Sebab itu tadi, ini apakah hanya nyeri sendi bahu yang umumnya terjadi oleh karena aktivitas, atau ada sesuatu yang lebih serius. Itu kita harus melakukan diagnosis. Mulai dari pasiennya kita lakukan anamnesa, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat bahunya, kita nilai pergerakannya, kita lakukan tes-tes tertentu untuk bahunya, sampai dilakukan pemeriksaan tambahan. Ada juga ya, penunjang begitu ya dok ya? Pemeriksaan penunjang yang paling simple adalah mulai dari rongsen pada bahu, kemudian yang lebih umum lagi mungkin dilakukan ultrasound USG pada bahu, sendi bahu dengan strukturnya. Kemudian yang paling canggih itu bisa sampai MRI atau CT scan atau artrografi pada sendi bahu. Nanti setelah ditemukan diagnosisnya, baru kita tentukan pengobatannya. Sekarang kita kembali kepada nyeri sendi bahu yang sangat umum terjadi oleh karena stretching, olahraga. Yang paling umum itu sering dikatakan bahunya kaku. Frozen shoulder. Frozen shoulder itu kaku, bahunya kaku, dan itu biasanya mengikuti yang aktivitas tinggi,
habis aktivitas, kemudian bahunya nyeri, itu kadang-kadang sampai, wah ini kok sampai ke lengan bawahnya ya, kayak menjalar, kemudian kaku, keringkingan, kemudian kebas, begitu itu. Itu perlu khawatir nggak dok kayak gitu? Seperti itu memang ini tidak mengancam nyawa, tetapi ini dia potensial untuk jadi kronik dan lama. Sehingga untuk itu memang sebaiknya harus mendapat keterangan atau diperiksa ahlinya yang lebih tepat, sehingga nanti dia mendapat penanganan sempurna. Oke. Nanti setelah didapatkan diagnosisnya, katakanlah yang paling umum terjadi oleh karena hiperaktivitas dan karena frozen shoulder atau sendi kaku tadi, ada beberapa langkah untuk pengobatannya. Mulai dari pemberian obat-obat yang diminum atau medikamentosa atau obat-obat yang dimakan. Kemudian metode selanjutnya bisa dengan obat-obat yang injeksi lokal pada sendi itu sendiri. Kemudian bisa dilakukan juga dengan fisioterapi. Kemudian bisa dengan manipulasi under anestesi istilahnya. Baru terakhir itu bisa dilakukan operatif. Operatif itu kalau dihitung-hitung langkah kelima. Tetapi ini tadi pun ada berapa tahap pengobatannya, itu dari medikamentosa, kemudian injeksi, kemudian mungkin ada apa lain, tusuk jarum atau segala macam, fisioterapi. Itu bisa satu-satu atau dipadu 1-2 apa 1-2-3. Kalau semua ini sudah mentok, baru ke operatif. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana memang penanganan operatif itu apa istilahnya opsi terakhir, opsi yang dipilih lebih awal. Malah begitu ya dok? Ya, katakanlah pada kecederaan bahu oleh karena olahraga yang keras, ada robekan pada kapsul sendinya atau pada ototnya, yang seperti itu tidak ada gunanya diobati dengan macam-macam tadi. Kita perlu waktu yang tepat sedini mungkin. Pertama ketika diagnosis, kita lihat, kita lakukan pemeriksaan tambahan, didapatkan kecederaannya, katakanlah ruptur pada tendonnya atau ligamennya, itu harus dipersiapkan cepatnya untuk operatif, sehingga hasilnya untuk lebih optimal, gitu ya? Optimal dari segi kemampuannya untuk pulih kepada aktivitas semula dan keluhannya tidak berkepanjangan jadi kronik, jadi bertahun-tahun seperti itu. Dok, itu kan supaya nanti juga lebih optimal, juga lebih dari diagnosa dokter seperti apa gitu ya dok ya. Nah ini saya mau menanyakan yang terkait tadi dok, kalau tadi kan saya mungkin kerimbat, saya mengurut gitu ya kalau ada nyeri bahu. Nah mungkin ada beberapa yang terus punya salep, ada salep yang panas, atau nanti ada selembar selembar kertas yang bisa ditempelin, nah itu bisa meredakan nyeri. Apakah itu juga berguna juga dok untuk meredakan nyeri bahu dok? Iya. Pertama kalau kita sudah melakukan diagnosis dan kita temukan diagnosanya itu bahwa itu hanya nyeri sendi bahu yang ringan gitu ya? Atau yang katakanlah tidak ada masalah anatomi atau fraktur atau patah atau cedera yang serius di dalam. Memang pendekatannya itu pertama itu adalah medikamentosa. Medikamentosa itu adalah dengan pengobatan, obat-obatan maksudnya. Obat-obatan itu yang bisa yang diminum. Nggak harus yang minum ya dok? Bisa yang dioleskan. Sekarang efektivitasnya itu memang agak debatable ya, agak bukan kontroversial. Maksudnya ini tergantung kepada siapa yang melihat. Saya pribadi lebih percaya kepada obat yang diminum daripada yang dioleskan. Tetapi ada juga yang mungkin, dan pasiennya ada yang lebih senang dioleskan. Tetapi itu semua masuk golongan pertama, medikamentosa tadi. Jadi boleh dipadu dengan yang minum sama dioleskan. Efektivitasnya sangat banyak pendapat. Kalau ortopedi biasanya jarang, sebab itu seperti hanya dia hanya menutupi saja. Dia kan hanya saja ya? Di permukaan saja. Katakanlah kalau yang kita katakan tadi itu ada nyeri sendi bahu yang paling sering itu frozen shoulder. Frozen shoulder itu ada kurang lebih 3-4 cm di dalam. Itu di dalam sendi.
Sementara kalau kita lakukan obat yang dioles atau dibalurkan, gitu ya, Dok, ya? itu hanya kulit maksimal dia masuk setengah senti apa 1 senti lah maksimal. Dia tidak akan mengenai struktur yang mengalami masalah. Itu tidak efektif. Dia hanya menutupi saja. Ya, paham. Tetapi karena kecapean atau orang tua satu hari nyetir kemana, tidak ada kecederaan yang serius, tidak ada masalah dengan itu, bukan digolongkan dengan frozen shoulder ya. Tapi kalau kita katakan sudah ada diagnosis frozen shoulder tadi, pengobatan-pengobatan yang dari luar yang dioleskan begitu tidak akan efektif. Tetapi untuk beberapa pasien mungkin itu untuk kenyamanan boleh, tapi harus diikuti dengan obat dari dalam atau kalau perlu nanti suntik. Kalau perlu lagi langkah selanjutnya seperti itu. Oke, berarti banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ya, Dok, ya sebenarnya. Iya, sebetulnya. Jadi kalau kita ke dokter dan kita berkonsultasi, nanti akan ada langkah-langkah supaya nanti juga lebih tepat, lebih optimal juga pengobatannya, begitu ya, Dok ya. Jadi kita bisa beraktivitas lagi dengan lebih lancar gitu. Jadi bisa dipakai lagi. Karena kan kita ngomongin usia produktif nih, Dok. Berarti kalau usia produktif memang harus benar-benar diobatin yang maksimal gitu supaya kita bisa berproduksi lagi. Bukan produksi lagi, bisa melakukan aktivitas yang produktif lagi. Produktif. Oke. Iya, betul. Jadi ya kita tambah saja ya dalam arti begini. Jadi memang apalagi trennya sekarang ini untuk olahraga, aktivitas dengan aktivitas tinggi, mulai dari mau lari, badminton, mau tenis, mau balapan, itu sangat sering memang mengalami yang namanya kecederaan bahu, yang namanya bisa digolongkan frozen shoulder. Walaupun frozen shoulder itu sendiri sebetulnya kalau secara akademik, secara teoretik dia tuh masih dibagi-bagi lagi, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang disertai dengan robekan mulai ringan sampai berat pada kapsul sendi tadi, ada yang tanpa robekan, tanpa ada kecederaan anatomik. Tetapi itu tadi yang paling pertama adalah itu bisa sangat mengganggu aktivitas dan membuat produktivitas setiap orang sangat susah dan menurun, sehingga itu tadi kita perlu untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat. Jadi nanti bisa aktif kembali dan bisa hasilnya optimal. Pasiennya bisa kembali kepada 100% fungsinya atau aktivitasnya seperti semula. Oke, Dok. Nah, kalau ini ada terjadi frozen shoulder atau mungkin terjadi nyeri bahu yang mendadak begitu ya. Itu yang langkah pertama apa yang bisa kita lakukan supaya ada penanganan yang gitu, Dok? Oke, lihat kembali kita tekankan lagi. Pertama, paling tidak kita kan semua walaupun orang awam mengerti, wah ini cederanya tadi ini cuma ringan saja atau berat. Katakanlah seorang habis mengangkat benda berat, tiba-tiba bahunya, wah, masengkrang, nggak bisa gerak sama sekali, bahkan dipegang sakit sekali. Itu ya harus segera datang ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan. Atau katakanlah seorang pemain badminton tiba-tiba nyemes, cetak, begitu itu, tiba-tiba sudah tangannya sakit sekali, nggak bisa gerak, ini itu harus datang. Tetapi katakanlah dia ngangkat buku 5 kilo terus taruh di atas, wah ceklek begitu, tapi habis itu dia bisa gerak, tapi nyerinya ini itu mungkin bisa pelan-pelan dilihat, tapi tergantung kecederaannya tadi. Jadi kalau secara umum, wah kayaknya ada kecederaan yang serius, ya harus segera. Tetapi kalau misalnya oleh karena aktivitas yang berulang-ulang akhirnya tangannya jadi lama-lama sakit, itu bisa masih ada waktu untuk dilakukan dilakukan istirahat dulu, boleh dipijat-pijat sedikit. Dan kalau memang tidak sembuh, tadi batasannya ada 2 minggu, 2 minggu itu ya, Dok? Harus mendapat pertolongan yang segera. Baik, Dokter, terima kasih sekali penjelasannya, sangat komplit.
kita bisa tahu bahwa nyeri bahu itu tidak bisa disepelekan ya dok ya, karena itu akan menjadi akan mengganggu aktivitas kita, apalagi biasanya terjadi di usia-usia produktif yang seharusnya kita bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Oke dokter, terima kasih sekali. Kayaknya nggak ada yang nanya nih ya, belum ada yang nanya. Kayaknya mereka sudah paham dan sudah jelas dengan apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Baik, kami juga menyampaikan kepada sobat sehat semuanya, jika ketinggalan mengikuti prognosa kali ini bisa mengikuti di IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta, ataupun juga nanti bisa cari-cari edukasi lain di akun YouTube kami. Di situ banyak sekali edukasi yang itu bisa membantu sobat sehat semuanya untuk mengerti mengenai kesehatan gitu ya. Ada dokter umum, ada dokter spesialis, semuanya berkumpul di situ untuk bikin prognosa gitu ya. Nah, kalau misalnya sobat sehat membutuhkan untuk layanan ke rumah sakit, membutuhkan layanan ortopedi bertemu dengan dokter Marbindu, nanti bisa ke Rumah Sakit Pantai Waluyo. Jadwalnya setiap hari apa dokter? Setiap hari, Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu dan hari libur, jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, nah jadwal praktek dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi ini di jadwal Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 13. Sampai pukul 13, maksudnya jam 1 siang. Nah, kalau sobat sehat semuanya menginginkan atau membutuhkan layanan ini, bisa telepon ke 0271 712077 atau juga bisa reservasi ataupun mendaftar melalui WA kami di 08156717076. Dan juga melayani telemedicine juga ya dok ya? Iya, silakan boleh. Kalau misalnya nanti membutuhkan untuk telemedicine, misalnya belum bisa ke rumah sakit dulu, bisa melalui WA, bisa mendaftarkan telemedicine ke nomor yang tadi 081567170776. Nanti akan dibuat perjanjian kapan bisa bertemu dengan dokter Marbindu. Baik dokter, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih Mbak Arinda atas waktunya. Mudah-mudahan bisa membantu sobat-sobat sehat sekalian. Siap, pastinya ilmu kali ini bisa membantu sobat sehat semuanya untuk mengatasi nyeri bahu. Dan kalau hari ini materi ini sangat bermanfaat, bisa di-share ke saudara yang lain, bisa di-share ke teman-teman yang lain, supaya kita juga bisa semakin aware terhadap kesehatan gitu ya dok ya. Terima kasih, kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya, pastinya dengan tema yang lebih menarik dan akan lebih edukatif. Kita mau pamit ya dok ya, kita undur diri, kita pamit dulu, dadah.